Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Ananda sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini Ananda sekalian, kita akan mempelajari sholat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan secara munfarid. Secara munfarid maksudnya Ananda sekalian dikerjakan secara sendiri, tidak dengan berjamaah. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, perhatikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, Ananda sekalian, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedua, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Nanda sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat pula dilakukan secara munfarid atau secara sendiri. Yang pertama Anda sekalian, sholat tarawih. Anda sekalian pasti sudah pernah dong sholat tarawih, ya kan? Nah, apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah tarawih ini adalah sunnah muakkadah, yakni sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah, kapan waktu pelaksanaannya Anda sekalian? Nah, waktu pelaksanaannya setelah sholat Isya sampai waktu fajar. Waktu fajar itu Anda sekalian sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, tentang jumlah rokaatnya Anda sekalian, itu boleh dilaksanakan 8 rokaat, 20 rokaat sebagaimana yang lazim biasa kita lihat di masjid-masjid kita Anda sekalian. Bahkan ada yang melaksanakannya sampai 36 rokaat. Bagaimana cara melaksanakannya Anda sekalian? Sebenarnya sama seperti sholat sunnah biasa lainnya. Nah, hanya saja Anda sekalian yang perlu kita perhatikan adalah niatnya. Sebenarnya niat itu Anda sekalian di dalam hati. Hanya jika ingin dilafazkan, niat sholat tarawih adalah usolli sunnatat tarawihi rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kalau kita berjamaah, atau sebagai imam kalau kita menjadi imam ya, karena Allah Ta'ala. Nah, Anda sekalian,
dikerjakanlah sholat tarawih ini 2 rakaat sampai salam. Kemudian dikerjakan lagi 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Sampai nanti jumlah rakaatnya 8 rakaat atau 23 rakaat. Anda sekalian, selanjutnya adalah sholat witir. Apa sholat witir Anda sekalian? Ya. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dalam bilangan ganjil. Nah, witir itu sendiri artinya ganjil Anda sekalian. Yaitu boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, bahkan 9 dan sampai 11 rakaat. Hukumnya sama dengan sholat tarawih tadi Anda sekalian, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya. Nah, waktunya juga sama dengan sholat tarawih, yaitu setelah isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Cara mengerjakannya sama seperti sholat sunnah biasa lainnya, hanya yang membedakannya Anda sekalian niatnya. Nah, niatnya di dalam hati jika ingin dilafazkan, niatnya seperti ini Anda sekalian. Usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat witir 2 rakaat, 1 rakaat. Nah, Anda sekalian, kalau dia yang kita kerjakan 1 rakaat atau 3 rakaat, sesuai dengan jumlah sholat witri yang kita laksanakan karena Allah Ta'ala. Ini 2 rakaat ini salah ini Anda sekalian ya. Yang benar adalah saya berniat sholat witir ya 1 rakaat karena Allah Ta'ala atau 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya dikerjakanlah sholat witir Anda sekalian sesuai dengan jumlah rakaat yang kita inginkan. Anda sekalian, selanjutnya yang ketiga, sholat sunat yang dapat dilakukan secara berjamaah dan munfarid adalah sholat sunat duha. Sholat sunat duha adalah sholat sunat yang dilaksanakan pada waktu matahari sudah naik 1 tombak atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, sampai batas akhir pelaksanaannya menjelang sholat zuhur. Nah, jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunat biasa lainnya. Nah, jika hendak melaksanakannya Anda sekalian, maka berniatlah terlebih dahulu di dalam hati, atau jika diucapkan Anda sekalian, lafaz niatnya usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kita tentu sholat sendirian. Kalau berjamaah ya tentu makmuman. Kalau dia menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya Anda sekalian, sholat sunat tahajud. Nah, ini sangat penting sekali Anda sekalian. Pernah dengar Anda sekalian sholat tahajud? Nah, sholat tahajud adalah sholat sunat yang hukumnya sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian malam hari. Nah, jadi tata cara pelaksanaannya di malam hari Anda sekalian. Waktunya setelah selesai sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Nah, jika kita ingin melaksanakannya Anda sekalian, yang pertama awalilah dengan niat di dalam hati atau dengan dilafazkan usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian Anda sekalian laksanakanlah sholat tahajud ini setelah sholat isya sampai menjelang fajar subuh. Ini waktunya Anda sekalian. Jumlah rakaatnya Anda sekalian paling sedikit 2 rakaat
paling banyak tidak dibatasi sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian ananda sekalian, sholat tahajud ini bisa dilaksanakan secara sendirian atau bisa juga dilaksanakan secara berjamaah. Nah, tata cara pelaksanaannya lebih utama setiap 2 rakaat salam. Nah, boleh juga setiap 4 rakaat salam. Hanya bila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awalnya ya. Langsung nanti setelah 4 rakaat tasyahud akhir lalu salam. Nah, Anda sekalian, kita telah mempelajari sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah saja, tidak boleh secara munfarid. Dan kita juga sudah mempelajari sholat sunat munfarid tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Dan yang terakhir ini kita telah mempelajari sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat pula dilakukan secara munfarid. Nah, tentu semua sholat sunat ini ananda sekalian memiliki hikmah atau manfaat yang banyak bagi diri kita jika kita melaksanakannya. Apa saja hikmahnya itu? Ini diantaranya ananda sekalian. Yang pertama adalah hidup kita akan tenang dan tentram. Karena sholat itu sendiri maknanya adalah zikrullah, mengingat Allah. Ketahuilah ananda sekalian, jika kita senantiasa terhubung dengan Allah, mengingatnya, hati kita, hidup kita akan tenang dan tentram. Yang kedua ananda sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang mungkin dan pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga ananda sekalian, kita lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengannya, Allah sebagai Tuhan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan keinginan kita, menjaga kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kemudian yang keempat ananda sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat karunia kepada kita. Maka salah satu cara kita untuk mensyukurinya adalah dengan mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan sholat sunat. Yang kelima ananda sekalian, menambah kesempurnaan sholat wajib. Nah, ananda sekalian, kan ada sholat yang hukumnya wajib untuk kita kerjakan. Sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Terkadang tata cara pelaksanaannya mungkin belum sempurna kita laksanakan. Nah, dengan melaksanakan sholat sunnah ini, maka insya Allah akan dapat menambah kesempurnaan sholat wajib yang kita laksanakan. Yang keenam, ananda sekalian, mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan di dalam hidup kita. Inilah ananda sekalian 6 di antara hikmah sholat sunnah. Sebenarnya banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Baik ananda sekalian, mudah-mudahan di antara banyak sholat sunnah yang kita pelajari bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Paling tidak ananda sekalian, sholat tahajud atau sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang lainnya, ayolah mari kita biasakan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seperti yang kita jelaskan ini di dalam kehidupan kita. Ananda sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan selalu giat belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.